memulai lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 dengan langkah kanan. Skuad Garuda sukses tahan Thailand dengan skor akhir 2-2 sekaligus merebut poin perdana. Gol dari Thailand diciptakan oleh Nabaruddin Wirawadnodom pada menit ketiga dan Adisa Kraison pada menit ke-50. Sementara gol Indonesia diresatkan pada menit ke-39 oleh Kadek Agung dan sang kapten Evan Dimas pada menit ke-59. Hasil ini membuat Indonesia meraih 1 poin perdana. Walaupun demikian, Indonesia masih tertahan di juru kunci grup G dengan raihan 1 poin dari 6 pertandingan. Namun, misi yang diemban skuad Garuda bukan hanya kemenangan atas Thailand saja. 2 pertandingan sisa juga akan penting untuk menambah mental pemain Indonesia yang terus mengalami kekecewaan dan kekalahan. Pertandingan menghadapi Vietnam pada 7 Juni nanti, tak ayal menjadi momentum kebangkitan timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Setidaknya ada harapan yang dibawa dari tim ini untuk bisa terus berdiri tegak dan menatap ke depan. Walau begitu, tak mudah untuk bisa mencuri poin dari Vietnam. Berikut Football Tembe singkat profil dari timnas Vietnam calon lawan timnas Indonesia berikutnya. Berawal dari lolosnya Vietnam ke Piala Dunia U20 2017. Dalam 5 tahun terakhir, timnas Vietnam sedang dalam kemajuan yang luar biasa. Sejak 2017, Vietnam seakan mampu berdiri gagah di antara negara-negara kuat Asia lainnya. Diawali dari sebuah kejutan di Bahrain saat timnas Vietnam memastikan lolos ke Piala Dunia U20 2017. Saat itu, Vietnam berhasil singkirkan tuan rumah Bahrain di babak penentuan dan ukir sejarah bagi sepak bola mereka. Piala Dunia U20 2017 menjadi Piala Dunia pertama bagi Vietnam. Walau terhenti di fase grup pada Piala Dunia U17 di Korea Selatan tersebut, Vietnam berhasil membawa pulang 1 poin saat pertandingan ketiga ketika menghadapi Selandia Baru. Saat itu, skor berakhir imbang dengan 0-0. Walau begitu, 1 poin dan hadirnya Vietnam di Piala Dunia tersebut menunjukkan bahwa ada secercah cahaya untuk sepak bola Vietnam di masa depan. Setelah ajang Piala Dunia U20 tersebut, Federasi Sepak Bola Vietnam fokus untuk timnas U23 Vietnam yang akan segera bermain di Piala Asia U23 di China. VFF menunjuk pelatih asal Korea Selatan Park Hang-seo untuk mengawal timnas Vietnam di ajang tersebut. Di bawah komandonya, Park Hang-seo membentuk skuad dengan wajah-wajah yang jauh lebih muda. Pemain-pemain alumni Piala Dunia U20 dipanggil untuk melengkapi puzzle yang ia inginkan. Di antaranya bintang Vietnam Nguyen Quang Hai, sang kiper Bui Tin Dung, bek Jangkung Doan Van Hau, hingga nama-nama seperti Han Duc Chin, Tan Dinh Tro, Nguyen Tin Hin, dan lainnya. Tadi juga, di ajang debut sang pelatih Park Hang-seo tersebut berhasil antarkan Vietnam menuju babak final Piala Asia U23. Menyingkirkan deretan tim raksasa Asia seperti Australia di fase grup, timnas Irak di kuarter final, dan Qatar di semifinal. Timnas Vietnam lolos ke babak final untuk menantang Uzbekistan. Sayangnya, Vietnam harus kalah 1-2 walau sempat mengajak Uzbekistan bermain hingga perpanjangan waktu. Walau gagal menjadi juara, ini lebih dari cukup untuk sebuah capaian yang besar. Bukan hanya untuk Vietnam, melainkan juga untuk sepak bola Asia Tenggara itu sendiri. Setelah ajang ini, Vietnam bersama Park Hang-seo terus menunjukkan tajinya. Dipimpin oleh rising star mereka, Nguyen Quang Hai pada Asian Games 2018, Vietnam kembali lolos hingga babak semifinal. Menjadi 4 terbaik di Asia menjadi capaian megah untuk sebuah tim yang sebelumnya tak pernah dipandang. Gelar juara Piala AFF 2018 untuk sekali lagi menunjukkan bahwa capaian Vietnam bukan sebuah kebetulan. Selanjutnya pada Piala Asia 2019 di Uni Emirat Arab, Doan Van Hau dan kawan-kawan juga berhasil lolos hingga babak kuarter final. 8 bulan kemudian, masih dengan tangan dingin Park Hang-seo, Vietnam sukses rebut medali emas SEA Games 2019 di Filipina setelah mengalahkan Indonesia di babak final dengan skor 3-0. Segala capaian demi capaian menawan tersebut mengantarkan Vietnam berada di peringkat 92 dunia, jauh berada di atas Indonesia yang berada di peringkat 173 FIFA. Vietnam masih melanjutkan dominasi mereka pada saat ini. Di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022, Vietnam belum terkalahkan dari 5 pertandingan yang sudah mereka jalani. 3 kemenangan dan 2 hasil imbang membuat skuad asuhan Park Hang-seo ini berada di puncak klasemen sementara grup G. Dengan
menyisakan 3 pertandingan lagi, Vietnam berpeluang besar untuk bisa lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2022. Dalam pernyataannya, Park Hang-seo menyebut Vietnam hanya perlu 6 poin lagi dari Indonesia dan Malaysia untuk memastikan tiket ke ronde 3. Kami mengharapkan 6 poin lagi dari 3 pertandingan sisa, dan ini akan membawa Vietnam ke babak selanjutnya, dan 6 poin itu dari Indonesia dan Malaysia. Bermain di UAE adalah suatu keberuntungan untuk Vietnam, karena sesuai jadwal, kami tak perlu pergi ke Malaysia untuk menghadapi ratusan ribu supporter mereka. Indonesia pun jauh lebih mudah, meskipun mendapat pelatih baru, Vietnam menantikan pertandingan penting untuk menghadapi Uni Emirat Arab untuk hasil terbaik. Vietnam akan tampil di lanjutan kualifikasi Piala Asia dengan wajah-wajah lama. Namun, cederanya beberapa pemain membuat Park Hang-seo akan memodifikasi taktik yang ia siapkan untuk menghadapi Indonesia. Vietnam juga dipastikan tanpa beberapa pilar seperti Dong Hong Dung yang sedang menjalani cedera patah kaki. Begitu juga dengan Dang Van Lam, pemain Cerezo Osaka yang gagal memperkuat timnas Vietnam karena pandemi COVID-19 yang meninggi di Jepang. Beberapa pemain Vietnam yang sebelumnya juga dikabarkan cedera adalah seperti Doan Phang Hao dan Nguyen Trong Hong. Begitu, faktanya belum ada satupun tim dari Asia Tenggara yang bisa mengalahkan Vietnam di bawah komando Park Hang-seo sejak pertama kali ia ditunjuk untuk melatih Vietnam. Saat ini, Vietnam di bawah tangan dinginnya dibawanya menjadi raksasa Asia dan berpeluang lolos ke Piala Dunia 2022. Bagi Indonesia sendiri, walau tak akan mudah, namun Vietnam bukan berarti tak bisa dikalahkan. Untuk melengkapi keyakinan masyarakat akan era baru skuad Indonesia di bawah pelatihan Shin Tae-yong, maka timnas Indonesia perlu meraih hasil positif pada laga kontra Vietnam nanti. Dan itu dia profil singkat dari timnas Vietnam yang akan menjadi lawan timnas Indonesia. Sampai jumpa di informasi-informasi unik dan menarik lainnya seputar dunia sepak bola, dan salam olahraga.